Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dema Tria Pringgabayu selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis pasal dan SWOT perusahaan Samsung untuk memenuhi tugas asesmen akhir mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok AB4710 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Prasidia Nadine Narheswari. Dan saya Alza Zakia Sakban. Saya Nabila Zafira Putri. Saya Shirley Kurniasi Sukma. Profil perusahaan Samsung. Samsung Electronics Co. Ltd adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang elektronik, teknologi informasi, dan telekomunikasi. Samsung didirikan pada 1 Maret 1938 oleh Lee Byung-chul di Daegu, Korea Selatan. Samsung kini berkantor pusat di Samsung Town di Seoul. Samsung memiliki lebih dari 250.000 karyawan di lebih dari 100 negara. Produk utamanya mencakup smartphone, seri Galaxy, televisi, perangkat rumah tangga, chip memori, dan layar OLED. Dengan visinya Inspire the World, Create the Future. Samsung berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi inovatif yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga menjadi fokus utama perusahaan Samsung. Selanjutnya ada analisis pasal. Yang pertama ada politikal atau politik. Yang pertama ada kebijakan pemerintahan. Samsung berbasis di Korea Selatan yang memiliki lingkungan politik stabil. Dukungan pemerintah Korea Selatan terhadap inovasi teknologi dan pengembangan industri memberikan keuntungan kompetitif bagi Samsung. Hubungan internasionalnya, sebagai perusahaan global, Samsung terpengaruh oleh kebijakan dan perdagangan antar negara, seperti tarif impor di EAS atau Eropa. Ketegangan geopolitiknya seperti antara Korea Selatan dan Korea Utara juga berpotensi mengganggu operasi Samsung. Regulasi teknologinya banyak negara yang memiliki peraturan yang ketat terkait privasi data, keamanan perangkat, dan teknologi 5G. Samsung harus mematuhi regulasi ini untuk mempertahankan kehadirannya di pasar global. Subsidi dan insentifnya, pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi pada riset dan pengembangan, mendorong Samsung untuk terus berinovasi di bidang teknologi seperti AI dan semikonduktor. Yang kedua ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi global, Samsung sangat terkait dengan daya beli konsumen. Ketika ekonomi global tumbuh, pemerintahan untuk produk elektronik meningkat, tetapi resesi atau inflasi dapat menurunkan penjualan. Yang kedua ada fluktuasi nilai tukar. Sebagai eksportir besar, Samsung rentan terhadap nilai tukar mata uang. Depresiasi won Korea dapat meningkatkan daya saing harga ekspor, tetapi juga meningkatkan biaya bahan baku impor. Biaya produksi dan upah Samsung menghadapi tantangan dalam mengelola biaya produksinya, terutama dengan meningkatnya upah di negara-negara seperti Korea Selatan. Oleh karena itu, mereka sering memindahkan produksi ke negara dengan tenaga kerja yang lebih murah seperti Vietnam atau India. Industri semikonduktornya, sebagai pemain utama di industri ini, Samsung sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga semikonduktor yang dipengaruhi oleh permintaan global untuk elektronik dan perangkat pintar. Yang ketiga, ada sosial. Perubahan gaya hidup konsumen modern semakin mengadopsi perangkat pintar untuk kebutuhan sehari-hari. Tren seperti bekerja dari rumah meningkatkan permintaan untuk perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone. Preferensi konsumen, ada peningkatan kesadaran akan keberlanjutan dan dampak lingkungan. Konsumen mencari produk yang ramah lingkungan, mendorong Samsung untuk memproduksi perangkat yang hemat energi dan dapat didaur ulang. Demografi dan urbanisasi, pasar di negara berkembang, seperti India dan Afrika menawarkan peluang besar karena populasi muda dan urbanisasi yang pesat. Citra merek Samsung dikenal dengan inovasi teknologi dan kualitas produknya. Namun, perusahaan juga harus menjaga reputasi dengan memastikan kondisi kerja yang baik di pabrik dan keberlanjutan dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada teknologikal. Samsung berkomitmen untuk terus berinovasi dalam teknologi guna mempertahankan posisi kompetitifnya di pasar. Perusahaan harus terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, seperti kecerdasan buatan atau yang bisa disebut AI, Internet of Things, IoT, dan teknologi jaringan 5G. Perusahaan terus berinovasi dalam desain dan fitur produk, seperti pada smartphone, Galaxy A series yang menawarkan layar Super AMOLED dan kamera canggih. Inovasi ini membantu menarik konsumen dengan kebutuhan yang beragam. Samsung mengintegrasikan keamanan cyber untuk produk mereka melalui platform Samsung Knox yang memberikan pelindungan terhadap data pengguna dari ancaman malware atau serangan cyber. Selanjutnya, environmental. Dalam aspek lingkungan, Samsung menyadari pentingnya keberlanjutan dan dampak ekologis dari operasionalnya. Perusahaan berusaha untuk mengurangi jejak karbon melalui berbagai inisiatif keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah yang lebih baik dan penggunaan sumber daya yang efisien. Semua fasilitas produksi Samsung telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001.
menunjukkan komitmen perusahaan terhadap manajemen lingkungan yang baik. Selain itu, Samsung juga melakukan penilaian siklus hidup produk untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari produk mereka. Yang terakhir ada legal. Samsung beroperasi dalam kerangka hukum yang ketat yang mencakup berbagai regulasi terkait perlindungan lingkungan dan keamanan produk. Perusahaan harus memastikan bahwa semua pemasok mematuhi standar keberlanjutan dan tidak menggunakan bahan berbahaya. Proses audit dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Selain itu, perubahan dalam regulasi terkait privasi data dan keamanan cyber juga mempengaruhi strategis bisnis Samsung. Sehingga perusahaan harus selalu sigap untuk menyesuaikan kebijakan internal mereka agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada analisis SWOT dari perusahaan Samsung. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi yang pertama ada brand image yang kuat. Samsung dikenal sebagai salah satu merek terkemuka di dunia, terutama dalam industri elektronik dan smartphone. Dengan citra yang kuat di berbagai segmen pasar, ini memberikan kepercayaan kepada konsumen dan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada inovasi produk. Samsung terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Dikenal karena kemampuannya untuk menghadirkan inovasi teknologi. Produk seperti smartphone Galaxy, televisi OLED, dan perangkat wearable seperti Galaxy Watch menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi. Lalu yang ketiga, diversifikasi produk. Nah, Samsung menawarkan berbagai produk, mulai dari elektronik konsumen, smartphone, televisi, peralatan rumah tangga, sehingga komponen semikonduktor, layar OLED. Diversifikasi ini mengurangi resiko ketergantungan pada satu lini produk. Dan terakhir, ada skala ekonomi. Dengan ukuran perusahaan yang besar, Samsung mampu memproduksi barang dalam jumlah besar, yang memungkinkan pengurangan biaya produksi dan peningkatan margin keuntungan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama itu ada ketergantungan pada pasar smartphone. Nah, meskipun Samsung memiliki banyak lini produk, sebagian besar pendapatannya berasal dari penjualan smartphone. Ketergantungan ini membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi pasar smartphone. Yang kedua ada isu kualitas dan kepercayaan. Beberapa produk Samsung pernah mengalami masalah kualitas seperti insiden Galaxy Note 7 yang terkena masalah baterai. Hal ini dapat merusak reputasi merek dan kepercayaan konsumen. Lalu terhadap biaya produksi yang tinggi. Investasi besar dalam teknologi dan inovasi dapat menyebabkan biaya produksi yang tinggi, mempengaruhi margin keuntungan. Selanjutnya, ada opportunity atau peluang. Nah, yang pertama ada pertumbuhan pasar teknologi. Permintaan untuk perangkat pintar, teknologi 5G, dan IoT, Internet of Things terus meningkat, memberikan peluang bagi Samsung untuk memperluas pangsa pasarnya. Yang kedua ada ekspansi ke pasar baru. Banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan permintaan untuk produk elektronik konsumen. Samsung dapat meningkatkan pangsa pasarnya di wilayah ini. Selanjutnya ada inovasi dalam AI dan IoT. Dengan meningkatnya fokus pada kecerdasan buatan dan Internet of Things, Samsung dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan produk yang lebih canggih. Yang terakhir ada kemitraan strategis. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi lain seperti perusahaan perangkat lunak atau platform digital dapat membuka jalan untuk inovasi baru dan akses pasar baru. Baik, selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama itu persaingan ketat dari kompetitor seperti Apple, Xiaomi, dan Huawei. Lalu yang kedua ada ketidakstabilan geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok. Yang ketiga ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Lalu yang keempat ada regulasi yang semakin ketat di berbagai negara. Lalu selanjutnya ada siklus industri semikonduktor yang tidak stabil. Lalu ada resiko perang dagang dan pembatasan teknologi antar negara. Baik. Di sini bisa kami tarik kesimpulan rekomendasi strategi untuk masa depan perusahaan Samsung. Yang pertama itu inovasi berkelanjutan. Tingkatkan investasi dalam R&D untuk AI dan teknologi masa depan, kembangkan produk ramah lingkungan, fokus pada integrasi ekosistem produk. Yang kedua ada diverifikasi bisnis, memperkuat sektor B2B dan enterprise solution. Lalu yang kedua ada ekspansi kelayanan digital dan software, dan investasi dalam teknologi kesehatan digital. Yang ketiga ada operational excellence, optimalisasi rantai pasokan untuk mengurangi resiko, lalu ada implementasi otomasi dan digitalisasi proses, lalu ada tingkatkan efisiensi organisasi, dan yang keempat ada sustainability focus, adopsi praktik manufaktur berkelanjutan, yang kedua ada pengembangan produk hemat energi, lalu ada program daur ulang produk yang komprehensif, yang kelima ada market expansion. Yang pertama itu memperkuat posisi di pasar berkembang, kembangkan strategi lokalisasi yang efektif, bangun kemitraan strategis di pasar baru. Dan yang keenam ada customer-centric approach. Itu yang pertama itu meningkatkan pengalaman pelanggan secara digital. Yang kedua ada personalisasi layanan menggunakan AI. Dan yang ketiga ada perkuat after sales service. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Samsung dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri teknologi global sambil beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen masa depan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.